Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Nah, hari ini saya akan memulai satu seri khotbah yang baru dan saya akan melanjutkan seri ini sampai di akhir Februari. Dan isi seri khotbah ini ada 3 bagian dan doa saya saudara bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Dasar dari seri khotbah ini kita bisa baca dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya ke-7 sampai ayatnya ke-9. Saya akan baca ayat 7, saudara ayat 8 dan ayat 9 nanti kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. 8 tentang aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur. Ayat 9 boleh lebih keras, 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah apa? Kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, percaya sama-sama kita katakan amin. Nah, saya berikan tema untuk seri khotbah ini dengan judul Melihat Kuasa Tuhan dalam Kelemahan. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Melihat kuasa Tuhan dalam kelemahan. Bapak Ibu, kita baru saja membaca mengenai seorang rasul yang luar biasa yang bernama Paulus. Paulus di dalam kehidupannya dikatakan dia mengalami sebuah kelemahan. Dia mengalami sebuah masalah dan tantangan yang dia sebut sebagai duri di dalam dagingnya. Bapak Ibu Saudara, dan kita lihat di ayatnya yang ke-8 tadi, bahwa Paulus berkali-kali, tepatnya 3 kali dia memohon kepada Tuhan supaya duri ini diambil dari dirinya. Tetapi ayat 9 kita bisa membaca jawaban Tuhan. Kita akan ulangi sekali lagi jawaban Tuhan. Dikatakan tetapi jawab Tuhan kepadaku. Sama-sama 1, 2, 3 apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Dan ayat 9 merupakan jawaban Tuhan terhadap doa Paulus untuk Tuhan mengangkat duri dari dagingnya. Bapak Ibu Saudara, ayat 9 sebenarnya mengandung makna yang begitu dalam bagi kita. Mungkin hari ini saudara juga seperti Paulus di dalam hidup saudara, saudara sedang mengalami kelemahan. Mungkin hari ini saudara di dalam kehidupan pribadi, setiap Bapak Ibu mungkin memulai tahun ini dengan kelemahan. Tetapi satu janji Tuhan buat kita, justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Boleh katakan amin? Itu janji Tuhan buat kita. Dan ayat 9 mengandung begitu banyak pelajaran yang saya mau bagikan bagi saudara. Kalau hari ini saudara sedang menghadapi kelemahan, saudara sedang menghadapi persoalan, tantangan, beban dalam hidup saudara. Saya berdoa 3 pelajaran ini bisa menolong saudara untuk mengerti jawaban Tuhan atas setiap kelemahan kita. Yang pertama yang saya dapat dari ayat 9, pelajaran pertama adalah setiap orang pasti memiliki kelemahan. Ulangin sama-sama dengan saya. 1, 2, 3 apa? Setiap orang pasti memiliki kelemahan. Karena kita membaca di sini bahwa Tuhan sendiri mengakui bahwa itu adalah kelemahan yang dialami oleh Paulus. Dan kalau Paulus seorang yang luar biasa mengalami kelemahan, maka siapa kita yang bisa berkata kita tanpa kelemahan? Siapapun saudara di ruangan ini, sekaya apapun saudara, sehebat apapun saudara, sebanyak apapun harta yang kau miliki, setiap orang pasti punya kelemahan. Kita melihat kelemahan itu ada di dalam diri Paulus. Paulus sendiri berkata, aku lemah. Padahal Paulus adalah seorang yang luar biasa di dalam melayani Tuhan. Siapa bilang orang ikut Tuhan selalu enak? Siapa bilang orang melayani Tuhan tidak pernah mengalami kelemahan di dalam hidupnya? Paulus bekerja paling keras di antara semua orang. Tetapi dia pun juga menghadapi kelemahan. Seringkali kita berkata, Pak, saya kurang apa buat Tuhan? Saya udah doa setiap hari. Saya udah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Saya sudah melakukan semua yang terbaik buat Tuhan. Tapi kenapa saya menghadapi masalah ini? Bapak Ibu, sehebat-hebat saudara di dalam melayani Tuhan. Sehebat-hebat saya, sebanyak apapun saya bekerja, saya nggak lebih daripada Paulus. Siapa Rasul Paulus? Saya tunjukkan kepada saudara. Rasul Paulus merupakan seorang rasul yang terhebat. Memang dia bukan bagian dari 12 murid pertama Yesus. Tapi dia tergolong rasul yang terbaik. Kita tahu Yesus punya 12 murid yang disebut rasul. Dan saya yakin kita semua di sini hafal nama murid-murid ini. Ayo kita sebut sama-sama. Apa? Januari, Februari, Maret. Saudara, 12 murid consists of amazing people. Peter, Petrus, keren, luar biasa. Dia mantan nelayan. Matius, hebat sekali. Mantan pemungut cukai. Tapi gak lebih hebat dari Paulus. Paulus sebelum dia bertobat, dia seorang bagian dari kaum elit di Israel. Dia bagian dari satu kaum yang disebut Farisi. Pernah dengar Farisi? Farisi merupakan, memang kita sering melihat mereka sebagai bagian negatif dalam pelayanan Yesus. Tapi mereka sangat dihormati. Gak ada ayat yang mereka gak hafal. Mereka punya pengetahuan tentang Alkitab di atas semua orang. Dan tahukah pemimpin dari Farisi namanya Paulus atau Saulus sebelumnya. Kenapa Paulus bisa jadi pemimpin orang Farisi? Nanti saudara baca. Paulus memiliki seorang guru namanya Gamaliel. Namanya siapa? Saudara kalau punya anak laki mungkin cari nama, coba dikasih nama Gamaliel atau Michael Gunawan, pasti bagus saudara. Gamaliel merupakan guru paling dihormati di Israel. Gak ada yang lebih. Murid star studentnya Gamaliel, namanya Saulus yang kita sebut Paulus. Kurang apa? Begitu Saulus bertobat diubah jadi Paulus. Dia mendirikan gereja demi gereja. Sejarah mencatat Paulus mendirikan 14 gereja. Kita baca surat Filipi, kita baca surat Efesus, kita baca baru yang kita buka dalam Korintus. Semua didirikan oleh Paulus. Amazing. Alkitab kita 66 kitab dibagi dua. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru isinya 27 kitab. 13-nya ditulis sama Paulus. Setengahnya. Kalau dihitung per kata. Dari semua kata dihitung satu persatu di dalam perjanjian baru. 25%, tepatnya 23,8% ditulis oleh Paulus. Kurang apa? Bisakah kita berkata kita lebih berjasa dari Paulus? Saya pun tidak, bahkan gak mendekati Paulus. Tapi lihat. Paulus yang hebat, cinta Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan, mendirikan gereja. Dia pun harus mengalami namanya kelemahan atau duri di dalam daging. Sebab itu hari ini renungan saya gini. Kalau Paulus aja ngalamin kelemahan, apalagi kita. Setuju gak sama saya? Coba senggol kanan kiri dengan keras, apalagi lo. Apalagi kita. Apalagi Michael Gunawan. Kita pun semuanya pasti memiliki kelemahan. Hari ini Bapak Ibu, Paulus dikatakan dia menghadapi kelemahan di dalam dirinya. Tetapi hari ini mungkin engkau bersedih dan berkata, Pak, kalau Paulus aja punya kelemahan apalagi saya, apakah ada harapan buat saya? Dengar baik. Memang setiap kita pasti punya kelemahan. Tapi dengar kabar baiknya buat saudara. Firman Tuhan berjanji di dalam kelemahan pun kuasa Tuhan menjadi sempurna untuk menolong saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih mantap, yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Ya. Tapi kita gak bisa menutup kebenaran bahwa semua orang pasti punya kelemahan. Ingat, sehebat apapun manusia tidak ada yang tanpa kelemahan. Sehebat apapun saudara dalam pekerjaan saudara, sekaya apapun saudara, berapa banyak deposito yang kau punya Pak. Semuanya pasti punya namanya apa? Kelemahan. Dan Tuhan seringkali izinkan itu. Supaya apa? Supaya kita ingat kita ini terbatas dan supaya kita gak sombong. Seringkali kita sebagai manusia saat kita sudah diangkat hidupnya. Seringkali saat kita sudah memiliki banyak. Kita akan cenderung lupa diri. Kita akan cenderung sombong. Kita akan cenderung berkata, apa sih yang aku gak bisa buat? Tetapi seringkali diizinkan ada kelemahan.
Untuk apa? Untuk ngingetin kita ini terbatas. Dan supaya kita ini gak sombong. Boleh gak senggol kanan kiri? Makanya jangan sombong. Kadang-kadang manusia itu ya bisa lupa diri. Paulus hebat. Tetapi masalah dari setiap kesuksesan adalah seringkali itu bisa membuat kita lupa daratan. Seringkali kita butuh di grounded. Kita butuh injek tanah sedikit. Dan Tuhan bisa lakukan itu lewat setiap kelemahan yang harus kita hadapi. Mungkin hari ini kau punya segalanya. Tapi tetap ada duri di dalam hidupmu. Tetap ada persoalan di dalam hidupmu. Pak, Bu, kau gak usah kecil hati. Bukan cuma engkau yang menghadapinya. Karena itu saya catat seperti ini. Jangan pernah merasa diri kita paling menderita. Kalau hari ini engkau punya kelemahan, kau punya masalah, kau punya duri dalam dagingmu. Jangan pernah engkau merasa dirimu ini yang paling menderita. Aduh Pak, saya ini menderita banget, saya ini paling susah. No. Seringkali kita merasa diri kita paling susah karena kita membandingkan hidup kita dengan teman-teman kita di social media. Ingat baik-baik. Tidak semua yang orang tampilkan di social media itu menceritakan seluruh kehidupan mereka. Kita harus ingat Pak Bu ya. Di balik setiap senyuman yang ditampilkan di social media. Di baliknya tetap ada kelemahan yang harus mereka hadapi. Jangan kita bandingin selalu hidup kita. Seringkali ada pepatah berkata rumput tetangga pasti lebih hijau. Hari ini belum tentu. Percaya dengan saya. Saya seorang gembala mengkonselingi begitu banyak orang. Dari orang yang sangat powerful sampai orang-orang yang punya masalah berat dalam hidupnya. Dan ingat, setiap orang pasti punya kelemahan. Tapi ingat baik, setiap orang punya kelemahan. Tapi ingat, setiap orang di sini juga masih punya Tuhan yang sanggup mengubah kelemahan menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Dan tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan yang memberikan kekuatan. Yang kedua, pelajaran yang saya dapat dari jawaban Tuhan kepada Paulus adalah bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita. Ada amin di tempat ini? Dia selalu mendengar doa kita. Buktinya 3 kali Paulus minta Tuhan mengambil duri itu, 3 kali pun Tuhan menjawab. Meskipun jawabannya gak selalu sesuai dengan yang dia mau. Percaya dengan saya, jaminan dari Tuhan, semua seruan doa saudara didengar oleh Tuhan. Dan sebuah jaminan kedua adalah bukan hanya didengar, semua doa kita pasti dijawab oleh Tuhan kita. Boleh katakan amin? Tapi masalahnya, kenapa kita sering rasa doa kita gak dijawab? It's very simple. Karena mungkin udah dijawab, tapi belum tentu semua jawaban Tuhan itu kita suka. Saya catat gini ya, seringkali kitanya yang belum tentu suka dengan jawaban Tuhan. Kenapa Paulus sampai doanya 3 kali minta duri diambil? Karena setiap kali Tuhan selalu menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu bukan jawaban yang dia inginkan. Jawaban yang dia inginkan, Tuhan berkata, oke nak, aku ambil durimu. No. Tuhan tetap berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mungkin hari ini kau minta Tuhan untuk menyembuhkanmu. Kau minta untuk Tuhan memulihkan rumah tanggamu, pekerjaanmu, keadaan ekonomimu. Tetapi mungkin engkau merasa Tuhan belum menjawab. Karena gak terjadi sesuatu. Tetapi hari ini jawaban Tuhan dinyatakan lewat khotbah ini. Dengar baik. Apapun tantangan yang engkau hadapi hari ini. Dengar pesan Tuhan. Cukuplah kasih karunia Tuhan untukmu. Meskipun engkau gak lihat itu sesuatu yang berarti. Tahukah kasih karunia Tuhan bukan hanya menyelesaikan persoalan saudara. Tetapi kasih karunia Tuhan menjamin ada tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Dan saya melewati setiap tantangan. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Dan yang ketiga pelajaran yang saya dapat dari jawaban Tuhan kepada Paulus adalah kuasa Tuhan pasti lebih besar daripada kelemahan kita. Tidak ada kelemahan kita yang terlalu besar. Yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Tuhan gak pernah mendengar doa kita, mendengar kelemahan kita. Lalu dia di surga berkata, ya kasihan. No. Dia tidak pernah kebingungan dengan cara menyelesaikan masalah saudara. Karena seperti yang selalu saya katakan, Tuhan selalu punya cara untuk menolong saudara. Yang percaya katakan, amin. Karena itu apapun kelemahan saudara, apapun tantangan itu, percayalah dengan saya. Di dalam kelemahan pun Tuhan berjanji,
kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. That's what I want to talk about. Itu yang saya mau ajarkan kepada jemaat. Karena mungkin engkau memasuki tahun ini dengan harapan yang baik, tetapi mungkin engkau hari ini tetap menghadapi kelemahan. Tapi gak apa-apa. Percayalah kasih karunia Tuhan cukup buat saudara. Dan kasih karunia itu akan membuat engkau yang mungkin memulai tahun ini dengan kelemahan. Engkau akan mengakhirinya dengan kemenangan dari Tuhan. Dan itu sudah terbukti berkali-kali di dalam Alkitab. Karena itu selama seri khotbah ini saya mau share kepada saudara. Dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka yang memiliki kelemahan di dalam hidup mereka. Tetapi satu hal yang sama yang selalu mereka alami. Setiap kelemahan Tuhan ubah jadi berkat dalam hidup mereka. Doa saya yang dialami oleh tokoh-tokoh ini juga dialami oleh setiap jemaat GCS Pakuwon Mall. Boleh katakan amin? Nah, hari ini saya mau tutup khotbah saya dengan menunjukkan kepada saudara ada 3 prinsip. Hari ini kita belajar dari tokoh yang pertama. Namanya Rasul Paulus. Kita mau belajar 3 prinsip Rasul Paulus yang membuat dia bisa melihat kuasa Tuhan di dalam kelemahan. Dan saya akan tutup khotbah saya dengan ini. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya berapa banyak dari saudara ingin melihat kuasa Tuhan di dalam kelemahan saudara. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Yes, saya suka semangat saudara. Oke, yang pertama kita buka 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Prinsip pertamanya Paulus kita bisa lihat dulu di ayat yang ke-7. Boleh dengan semangat baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ya, dan jangan meninggalkan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberikan suatu apa? Suatu apa Bapak Ibu? Duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan. Nah, saya mau saudara fokus dengan kata ini. Yaitu aku diberi suatu apa Bapak Ibu? Duri. Let's talk about duri ini. Let's talk about the thorn in his flesh. Kita mau belajar sebenarnya duri ini apa sih? Yang ada di dalam dirinya Paulus. Nah, selama ratusan tahun yang namanya para teolog sudah mencoba untuk menafsirkan yang namanya duri. Dia lewat semua pelajaran-pelajaran teologi, akhirnya muncul banyak penafsiran-penafsiran yang hari ini saya mau bagikan kepada saudara. Nah, saya kalau sebelum khotbah selalu belajar dulu. Karena itu saya biasanya kalau hari Jumat, Sabtu, biasanya selalu jarang kalau ada acara, kenapa saya mau konsentrasi dan belajar. Nah, saya mau bagikan kepada saudara apa yang saya pelajari tentang duri ini. Ada beberapa penafsiran. Yang pertama, duri ini apa sih sebenarnya? Nah, tampilkan multimedia. Penafsiran duri adalah yang pertama, banyak menafsirkan bahwa durinya Paulus ini adalah penyakit mata, atau stroke, atau kanker. Nah, saya mau bahas satu-satu dulu. Jadi kita bisa lihat bahwa yang pertama tafsirannya adalah penyakit mata. Kenapa penyakit mata? Oke, let's talk about it. Kita ingat ceritanya Paulus. Sebelum jadi Paulus namanya siapa? Saulus. Saulus satu hari lagi jalan ke Damsyik. Yang mau ke Damsyik, tiba-tiba di tengah jalan terlihat cahaya terang yang hanya dia bisa lihat. Dan itu membuat Paulus jadi buta. Tetapi di saat didoakan, apa yang terjadi? Dia dicelikkan kembali. Tetapi penafsir berkata, penglihatan Paulus tidak pernah pulih 100%. Karena itu dia punya penyakit di matanya, itu durinya. Ada yang menafsirkan kedua, penyakitnya bukan mata, penyakitnya stroke. Kok bisa stroke? Oke. Karena di dalam beberapa surat Paulus menulis seperti ini. Aku tidak menulis surat ini dengan tanganku, tapi inilah tanda tanganku untuk memastikan ini surat daripadaku. Ada yang nafsirkan gini, Paulus gak bisa nulis karena sakit stroke. Oke. Ada yang menafsirkan bahwa Paulus sakit kanker. Loh kok bisa? Coba kita buka. 2 Timotius pasal 2 ayat 17. Coba. 2 Timotius 2 ayat 17. Boleh baca bersama-sama? 1, 2, 3. Iya, perkataan mereka menjalar seperti penyakit apa? Gak taunya kanker juga ada ditulis di dalam Alkitab.
Hari ini saya mau kasih tahu kalau penyakit ini kanker ditulis di dalam Alkitab. Artinya sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Percayalah yang sakit kanker ada kesembuhan buat saudara hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kenapa Paulus sebut kanker? Ada yang nafsirkan. Dia nyebut kanker karena dia sendiri mengalami penyakit kanker yang menjalar di dalam tubuhnya. Oke, itu penafsiran pertama, sakit. Yang kedua, ada yang nafsirkan gini, bukan sakit Pak. Kedua, tafsirannya duri adalah rasul-rasul palsu yang selalu menentang Paulus. Jadi ada yang menafsirkan, wah durinya ini manusia-manusia di sekitarnya karena waktu itu gereja Korintus itu banyak nabi palsunya. Jadi itulah durinya di dalam Paulus. Oke, yang ketiga adalah godaan-godaan dosa di dalam dirinya. Karena itu nanti kalau saudara baca di dalam Roma, Paulus berkata, di dalam diriku tidak ada sesuatu yang baik. Nah itu. Penafsir berkata yang dia maksud adalah godaan di dalam dirinya untuk melakukan dosa. Itu duri di dalam dagingnya. Dan banyak yang lain. Saya nggak bisa list satu persatu karena ini sudah ratusan tahun dibahas. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa nggak langsung dikasih tahu aja? Setuju nggak sama saya? Seandainya langsung dikasih tahu kan gampang, nggak perlu ditafsirin kan. Nah, saya mulai belajar, saya mulai merenungkan. Kenapa ya kok Paulus gak langsung nyebut durinya apa? Nah, karena itu saya mulai belajar tulisan-tulisan Paulus. Saya banyak baca tentang Paulus, saudara. Saya ngajar tentang Paulus. Dan akhirnya saya belajar satu hal tentang Paulus. Paulus kalau khotbah, kalau nulis, kalau ngajar, selalu aplikatif dan praktis. Nanti saudara boleh baca kembali. Karena itu saya banyak belajar dari Paulus. Khotbah saya jadinya banyak praktikal kan. Banyak khotbahnya itu praktis yang bisa dilakukan. Kenapa? Seperti Paulus. Saya belajar dari Paulus. Nah Paulus tidak mungkin mengajar tanpa ada sesuatu yang praktikal di baliknya. Nah saya belajar gini. Paulus tidak menyebutkan durinya apa. Karena nggak penting durinya apa. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa Paulus nggak langsung kasih tahu durinya apa? Karena nggak penting Pak Bu, durinya itu apa. Gak penting kalau duri ini penyakit lah. Gak peduli duri ini orang lah. Apapun durinya gak penting. Kenapa? Karena Paulus lagi mau ngajarin kita sesuatu. Bahwa kalau dia ada duri, semua orang pasti punya duri masing-masing. Paulus gak perlu nyebut durinya apa, sederhana. Karena dia tahu setiap orang, bahkan kita ribuan tahun setelah dia menulis ini, kita pun hari ini membaca ayat ini, kita gak perlu dikasih tahu. Kita semuanya menghadapi duri yang berbeda-beda. Setuju gak sama saya? Dan Paulus cuma kasih tahu gitu, hey aku punya duri di dalam dagingku. Dan dia gak perlu menjelaskan karena saat kita membaca kita udah ngerti. Karena semua orang pasti punya durinya masing-masing. Apa itu duri? Saya catat. Duri adalah sesuatu atau seseorang yang menyakitkan atau mengganggu dalam hidup kita. Saya ulangin sekali lagi. Duri itu apa? Duri itu adalah sesuatu atau seseorang yang apa Bapak Ibu? Atau mengganggu. Seringkali dalam hidup kita semuanya boleh sempurna. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Tapi kadang-kadang ada aja duri di dalam diri kita. Entah itu orang tua saudara. Entah itu suamimu, istrimu, anak. Semua orang pasti punya durinya masing-masing. Nah saya mau kita semuanya renungkan apa duri saudara hari ini. Boleh gak tanya sama kanan kiri, apa durimu? Nah, ada yang jawab, Yokon ini duriku. Haleluya. Ada orang yang ibadah ini duduk sebelah durinya saudara ya. Jadi, let me tell you something. Semua perhatikan saya. Kalau saudara berkata saudara gak punya duri dalam hidupmu. Artinya kamulah durinya orang lain. Every single one of us. Semua kita di ruangan ini pasti punya duri. Duri kita berbeda-beda. Duri kita macam-macam. Tetapi kabar baiknya adalah duri kita boleh berbeda-beda. Tapi Tuhan kita sama yang sanggup membuat duri menjadi berkat. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Oke. Kita udah tahu sekarang. Paulus menghadapi duri. Tapi durinya gak diambil dari dirinya.
3 kali dia minta sama Tuhan untuk mengambil, gak diambil. Lalu dia buat satu keputusan yang luar biasa. Baca ayat 10. Ini prinsipnya yang pertama. Saya tunjukkan sama saudara. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-10. Karena itu baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu apa saudara? Aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan. Di dalam kesukaran. Di dalam penganiayaan. Dan kesesakan oleh karena. Baca sama-sama. Sebab jika aku lemah. Belum semuanya kurang mantap katanya. Apa? Sebab jika aku lemah. Jika aku lemah maka. Sebelumnya dia doa supaya 3 kali durinya diambil. Tapi ayat 10 beda. Dia mendapat sebuah pewahyuan yang berkata. Justru aku senang dan rela di dalam kelemahan. Dari situ saya belajar prinsip yang pertama. Apa yang Paulus lakukan? Dia berdamai dengan durinya. Inilah prinsip yang harus kita pegang. Bapak Ibu Saudara. Catat yang pertama kita ulangi apa? Berdamailah dengan apa? Kita semuanya punya duri kita masing-masing. Tapi boleh gak Pak Bu hari ini seperti Paulus kita berkata. Apapun duri itu aku mau berdamai dengan itu. 3 kali dia udah minta dan keempat dia gak minta Tuhan ambil lagi. Tetapi keempat kalinya dia berkata. Sebab jika aku lemah di situ aku apa? Kuat. Karena dia tahu di dalam kelemahan pun tetap ada kuasa Tuhan. Yang setuju katakan? Amin. Kenapa gak diambil? Mungkin Paulus bertanya itu kepada Tuhan. Kenapa gak diambil daripada? Tapi akhirnya ada sebuah pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Paulus. Yaitu kalau Tuhan izinkan duri itu ada dalam hidup kita. Artinya pasti ada maksud dan alasan tersendiri. Yang setuju boleh katakan amin. Kalau Tuhan izinkan sesuatu. Kalau Tuhan izinkan orang yang mohon maaf bahasa Jermannya buencekno itu. Dalam hidup saudara. Pasti ada maksud dan pasti ada apa? Alasan. Kalau Tuhan izinkan ada sakit dalam hidup saudara. Pasti ada maksud dan pasti ada alasan. Kalau Tuhan mengizinkan kesulitan di dalam ekonomi saudara. Pasti ada maksud dan alasan. Dan satu hal yang saya tahu tentang Tuhan saya. Maksud Tuhan tidak pernah buruk. Karena manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pasti ada maksud. Paulus jadi sadar. Okay, I get it now. I understand now. Kalau Tuhan izinkan ini, aku akan belajar berdamai. Aku akan belajar suka dengan itu. Kenapa? Karena aku tahu pasti ada maksud yang baik di balik setiap tantangan. Boleh percaya katakan amin. Kenapa Tuhan gak mengambil duri itu? I wonder. Saya membayangkan, saya merenungkan. Apakah mungkin Tuhan tidak mengambil duri itu? Karena dia ingin kita belajar sesuatu dari duri itu. Hello. Dia mau saudara dan saya belajar sesuatu. Kenapa? Karena seringkali cara paling efektif Tuhan ngajar kita. Bukan hanya lewat nasihat. Tapi seringkali harus juga lewat persoalan. Karena kita tinggal di zaman sejak manusia pertama kali diciptakan. Kita tidak pernah kekurangan nasihat. Setuju gak sama saya? Gak pernah. Buka Instagram saudara. TikTok saudara. Pasti ada satu doa account yang selalu share firman Tuhan. Kita zaman sekarang tidak pernah kekurangan nasihat. Nggak pernah kekurangan. Apalagi dari gereja GSJS. Setiap hari saya selalu berada di depan kamera. Saya selalu menyampaikan nasihat firman Tuhan. Setiap hari Minggu selalu 6 kali menyampaikan firman Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Berbagai hamba-hamba Tuhan dari seluruh Indonesia. Menyampaikan nasihat kepada saudara. Tapi setuju nggak dengan saya? Berapapun nasihat yang disampaikan belum tentu mengubah hidup seseorang. Karena seringkali banyak yang berada di atas mimbar ini. Termasuk saya mengucapkan berapa ratus ribu kata-kata. Tapi tetap aja ada yang gak dengerin. Tetap ada aja yang tidur. Coba periksa kanan kiri ada yang tidur gak saudara? Saya seringkali manusia itu gak cukup dengan nasihat. Karena kadang-kadang ada nasihat yang masuk telinga kanan. Mental telinga kanan. Buktinya sampai hari ini. Until today. Di ibadah ini pun. Saya udah menyampaikan firman Tuhan. Tetap ada aja gak memperhatikan. Tetap ada aja gak mau dengar. Tetap aja membiarkan ini lewat. Karena itu.
cara yang paling efektif kalau Tuhan lihat kita gak bisa dinasehati, maka dia akan izinkan duri itu dalam hidup saudara. Supaya kita belajar sesuatu daripada itu. Mungkinkah kalau kita gak bisa dinasehati jadi orang lebih sabar, mungkinkah dia izinkan duri untuk ngajarin kita lebih sabar? Senggol kanan kiri, makanya sabar ta. Kasih tahu. Mungkinkah dia izinkan duri dalam hidup saudara untuk ngajarin saudara untuk lebih rendah hati? Karena mungkin saudara bisa menyombongkan segalanya dalam hidup saudara. Tapi ada satu duri yang membuat saudara jadi malu. Wow. Karena saya punya keyakinan bahwa setiap orang di ruangan ini pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan berjanji di awal tahun bahwa dia akan membuat sesuatu yang baru dalam hidup saudara, saya yakin dan percaya tanpa keraguan sedikit pun, saudara pasti alami dalam nama Tuhan Yesus. But the problem is, apakah ada tempat di dalam hatimu untuk menerima yang baru dari Tuhan? Dan mungkin satu-satunya cara kita bisa memperbesar kapasitas kita, hanya saat kita belajar dari duri itu. Saya berdoa Pak Bu, hari ini boleh ada duri diizinkan dalam hidup kita. Mungkin kita merasa duri itu sangat berat untuk kita hadapi. Dan mungkin seperti Paulus kita minta Tuhan untuk ambil. Tapi hari ini stop minta Tuhan ambil duri itu. Hadapi duri itu, belajar dari duri itu, berdamai dari duri itu. Dan engkau akan lihat pada akhirnya duri itu pasti mendatangkan berkat dan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Ya percaya kasih tepuk tangannya lebih luar biasa, lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Itulah yang pertama. Prinsipnya Paulus, kita ulangin sama-sama. Yang pertama apa? Berdamai dengan apa? Sekarang yang kedua, kita mundur ke 2 Korintus 11 ayat yang kelima. 2 Korintus 11 ayat yang kelima. Nah selain Paulus ini memiliki sebuah kelemahan duri di dalam dagingnya, ada satu hal lain yang mengganggu hidupnya. Yaitu siapa? Yaitu dikatakan, saya tadi udah sebut, rasul-rasul palsu. Nah saya mau tunjukkan ayatnya buat saudara. Dikatakan seperti ini. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Jadi Paulus menghadapi rasul-rasul yang tidak ada taranya. Dia lagi sarkastik di sini. Nyindir rasul-rasul itu. Siapa rasul-rasul itu? 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Coba bantu saya baca ayat 13. 1, 2, 3. Sebab orang-orang itu adalah apa? Rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai, ayat 14 dikatakan apa? Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ayat 15 sama-sama. Jadi bukanlah suatu hal yang apa? Ganjil yang aneh jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Paulus lagi kasih tahu, gak usah heran kalau engkau kecewa sama orang Kristen. Gak usah heran kalau engkau kecewa sama pelayan Tuhan. Gak usah heran saat saat engkau kecewa dengan pendeta. Kenapa? Karena iblis pun seringkali menyamar sebagai malaikat. Jadi Paulus ngadepin satu musuh yang, melemahkan dia selalu. Yaitu yang disebut rasul-rasul palsu di ayat 13. Saudara, apa yang mereka lakukan terhadap Paulus? Waduh, nyakitin banget. Saya tunjukkan ya, pertama yang mereka lakukan terhadap Paulus adalah mereka menyebarkan Injil yang lain. Paulus itu penyebar Injil. Tetapi muncullah rasul-rasul yang lain yang nyebarin Injil palsu. Setiap kali Paulus ngajar sesuatu ditentang. Paulus ngajar sesuatu diputar balikin. Jadi Paulus ini lihat gereja Korintus ini bingung. Yang mana yang benar ya? Paulus atau rasul-rasul ini? Karena itu Paulus nulis surat ke Korintus. Karena rasul-rasul ini mengacaukan pengajarannya Paulus. Yang kedua apa yang mereka katakan? Yang mereka lakukan adalah mereka menjelekkan Paulus. Ulangin sama-sama, mereka ngapain saudara? Jelekin gimana? Coba buka 2 Korintus 10 ayat yang ke-10. Jelekinnya gimana? 2 Korintus 10 ayat yang ke-10. Baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab, kata orang, apa saudara? Surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi apabila berhadapan muka, sikapnya apa saudara? Lemah dan perkataannya tidak. Jadi gini, cerita tentang Paulus dikit ya.
Paulus itu bukan pengkhotbah yang bagus. Paulus kalau khotbah hari ini, saudara pasti ngantuk. Karena dia bukan talentanya khotbah. Paulus ini dikatakan sikapnya lemah, perkataannya tidak berarti. Coba buka 2 Korintus 10 ayat 1. Balik ke sebelumnya. Memang dia mengakuinya sendiri. Baca bersama-sama ayat 1. 1, 2, 3. Apa? Aku seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu. Tetapi berani terhadap kamu bila apa? Dia ngakuin. Aku ini gak bisa kalau di depan panggung. Istilahnya zaman sekarang Paulus ini introvert. Gak mau di atas mimbar. Ada orang itu yang memang gak bisa di atas mimbar. Malu. Dia sembunyikan diri. Paulus itu gitu. Paulus itu gak bisa khotbah. Dia tahu kelemahan itu. Masalahnya kelemahan itu diceritakan ke semua orang. Dari hadapannya dia juga. Gini saudara. Kita kadang-kadang tahu kan kelemahan kita. Tapi lebih menyakitkan kalau ada orang yang bilang ke muka kita tentang kelemahan kita. Setuju gak? Kita itu udah tahu, kita udah insecure dengan kelemahan kita sendiri. Tetapi seringkali kalau orang itu yang ngucapin lebih sakit gak buat kita? Aduh. Saya ini punya kelemahan. Kelemahan apa? Saya ini gak terlalu tinggi. Karena itu kalau saudara lihat semua syuting kamera saya. Tidak pernah ada syuting yang di bawahnya lutut. Coba tampilkan beberapa angle saya, coba saudara perhatikan. Loh, lihat, selalu kepotong kaki saya. Coba lihat yang lain. Mungkin ada beberapa yang lain enggak? Nah, lihat kaki saya selalu enggak kelihatan. Saya sudah wanti-wanti kenapa? Supaya kelihatan tinggi. Karena begitu diganti angle yang layar lebar, tampilin kamera 5, tampilin layar lebar, saya jadi kecil Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tertawanya, sangat mendukung dan menguatkan saya. Saya tahu saya gak terlalu tinggi. Nah yang lebih menyakitkan, saya sering keluar kota, ketemu jemaat yang nonton saya di YouTube. Selalu salaman bilang gini, Pak aslinya kok lebih pendek ya? Sakit di sini. Paulus itu gitu. Paul was not a good preacher. Tapi untuk dengar itu dari kata orang, sakit gak Pak Bu? Sakit. Itu yang dialami sama Paulus. Yang ketiga, apa yang mereka lakukan terhadap Paulus? Mereka membandingkan dia dengan Apolos. Tahu gak siapa Apolos ini? Bukan toko HP itu Apollo. Apolos ini adalah partner pelayanannya Paulus. Oh Apolos. Oh Apolos kalau khotbah. Apolos dikatakan perkataannya powerful, charismatic. Dia bisa khotbah menggerakkan orang, membuat orang tepuk tangan, membuat suasana bangkit. Sedangkan Paulus duduk di sebelahnya. Paulus cuma introvert, dia cuma duduk diam. Dia disuruh khotbah, dia cuma ayo kita buka sama-sama kita. Dia gak bisa. Kita udah tahu kita punya kelemahan. Diomongin orang sakit, tapi yang lebih sakit adalah dibandingkan. Setuju gak Pak? Karena itu pesan saya buat suami-suami, istri-istri. Jangan suka bandingkan pasanganmu dengan yang lain. Boleh katakan amin? Ada yang senggol-senggol kanan kiri ya. Orang tua jangan bandingkan anak saudara dengan anak orang lain. Selalu orang tua suka bilang, kamu tuh kenapa gak bisa pintar kayak anak temannya mama. Anaknya temannya mama tuh nilainya 9, 9, 9. Kamu tuh 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Mau merdeka ya kamu ya. Untung anaknya gak jawab, iya siapa dulu mamanya. Aduh. Dibandingkan itu sakit loh. Kita gak usah dikasih tahu. Kita udah tahu kita tuh lemah dibanding yang lain. Tapi when you compare other people itu sakit. Itu yang dialami sama Paulus. Kadang-kadang ya kita harus belajar ya, nasihat saya sebagai gembala buat saudara. Boleh gak kita itu seringkali sebelum kita komentar, kita pikir dulu. Boleh katakan amin? Kadang-kadang kita langsung ngomong. Ada ibu-ibu pakai seragam warna hijau. Ada yang bilang, Bu kok kayak lemper ya? Loh itu kadang-kadang kita maksudnya guyon. Tapi itu bisa buat orang bunuh diri loh saudara. I just want to tell you something. Perkataan kita tuh punya kuasa. Punya kuasa untuk membangun seseorang. Tapi sekaligus juga punya kuasa untuk menghancurkan hidup seseorang. Berapa banyak orang bunuh diri hanya karena perkataan orang. Berapa banyak orang depresi hanya karena komentarnya orang. Halo. Itu dialami sama Paulus. Dia lemah. Udah lemah, udah punya duri, diperkatakan sama orang, dikatakan sama orang.
Tapi lihat reaksi prinsip keduanya Paulus. Coba buka 2 Korintus 11 ayat 12. 2 Korintus 11 ayat yang ke-12. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk apa? Mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal. Perhatikan kalimat pertama. Apa Bapak Ibu? Tetapi apa yang kulakukan akan tetap apa saudara? Ulangin sama-sama. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap apa? Boleh gak sambil tepuk dada saudara katakan apa yang kulakukan akan tetap kulakukan. Yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang... Orang boleh komentar apa tentang Paulus. Tapi dia pegang prinsip yang kedua, catat baik-baik. Fokus kepada panggilan kita. Boleh katakan amin? Langin sama-sama. Apa fokuslah kepada apa? Semua orang di ruangan ini punya panggilannya masing-masing. Saudara punya panggilan jadi pendeta, puji Tuhan. Saudara punya panggilan sebagai worship, puji Tuhan. Kau punya panggilan sebagai pengusaha, sebagai dokter, perawat, pengacara, ibu rumah tangga, content creator, creative, whatever your calling is. Bersyukur untuk itu. Ada Tuhan yang berikan itu kepada saudara. Tetapi jangan biarkan kekecewaan, jangan biarkan trauma, terutama jangan biarkan perkataan orang membuat kita ingin keluar dari panggilan itu. Boleh katakan amin Bapak Ibu. Jangan sampai ada perkataan orang satupun yang membuat saudara down. Kenapa? Karena hidup kita gak pernah ditentukan oleh perkataan orang. Tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Dan dia berkata kita lebih dari orang yang menang. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Milikilah prinsip seperti Paulus. Apa yang kulakukan akan tetap apa saudara? Whatever I'm doing, I'll keep doing it. Orang boleh komentar apa tentang saya. Apa yang aku lakukan akan tetap kulakukan. Orang boleh menghina saya seperti apapun. Aku akan tetap lakukan apa yang kulakukan. Karena kadang-kadang ya perkataan orang itu bisa mengalihkan panggilan kita. Saudara, saya ini puji Tuhan punya panggilan bukan hanya menjadi pendeta, pengkhotbah. Saya punya panggilan sebagai seorang musisi dan worshiper. Dan puji Tuhan saya menghidupi itu hari ini. Kalau saudara ikut doa pagi, saya selalu bukan cuma khotbah kan, saya selalu main piano sambil nyanyi. Dan minggu lalu jam 6 saya main piano. Karena minggu lalu kan saya nggak khotbah tapi saya di sini, jadi saya agak gatel saudara. Saya ini kalau nggak pelayanan itu kadang-kadang tangan saya itu gatal, aduh mau ngapain. Akhirnya minggu kemarin saya pikir ya udahlah saya mau main piano, udah lama gak main piano. Nah, saya ini punya panggilan sebagai seorang musisi juga. Tapi itu hampir saya berhenti. Saya hampir berhenti main musik, saya hampir berhenti, saya gak mau main musik lagi. Karena ada satu kejadian. Nah kejadian ini saya gak pernah khotbahkan, saya gak pernah ceritakan di atas mimbar ini, jadi saudara pasti gak pernah dengar. Nah, saya mau ceritakan pertama kali hari ini. Nah, kejadiannya itu beberapa tahun yang lalu sebelum saya menikah dengan istri saya. Nah, saya dulu sebelum menikah dengan istri saya belum jadi pendeta, belum khotbah. Saya itu pemain, sebelum jadi WL, saya itu pemain musik di gereja. Jadi saya itu dulu suka main piano, tapi saya terakhir-terakhir suka main saksofon. Mungkin ada yang pernah lihat saya main saksofon. Saya itu suka banget main saksofon. Akhirnya saya main di gereja, waktu itu di Grand City. Saya main saksofon di gereja tapi masih amatir, masih belajaran. Ya, maksudnya belajaran gimana? Pegang saksofon ada mic-nya tapi mic-nya dimatikan saudara, ya kan? Karena ya masih belajaran. Nah, ada satu kali ada seorang jemaat anaknya mau menikah. Akhirnya jemaat ini datang ke saya. Dan jemaat ini bilang ke saya, Michael, boleh nggak anak saya menikah? Michael main saksofon. Wah, saya happy. Diundang bos. Bukan Kenny G, Michael G. Saya excited. Siap Pak. Saya main. Wah saya latihan. Saya diminta main satu lagu dari Glenn Fredly. You Are My Everything. Ya, saya diminta, saya latihan di rumah. Istri saya tertawa karena dia tahu cerita ini. Ya, saya latihan. Wah, amatir Mas Ian. Nah, saya sampai di hari H, saya sampai di lokasi. Nah saya sampai di lokasi, IO-nya datang. Kan waktunya suruh latihan. Yo, sebentar ya Pak, hari ini yang latihan main saksofon ada 2 orang. Oh ya, siapa yang lainnya? Oh iya, selain Michael, ya waktu itu belum Pastor Michael. Selain Michael, yang menikah mengundangkan pemain saksofonnya Glenn Fredly.
Jadi saya disuruh main lagu Glenn Fredly di depan pemain saksofonnya yang memainkan saksofon untuk Glenn Fredly. Saya deg-degan saudara. Saya tuh, gemeter, tangan saya dingin. Sebelah saya, istri saya waktu itu pacar saya. Biasanya, Selin selalu punya kata positif buat saya. Hari itu beda. Saya tanya, ya apa Me? Dia ngomong, aku ya gak tahu ya. Dia gak bisa karena mau gimana. Aduh. Saya main, saya naik. Salah semua mainnya. Salah kunci. Di depan semua orang. Saya turun, udah malu. MC-nya naik. Oke Bapak Ibu, kita baru saja mendengar yang tidak profesional. Sekarang yang profesional akan naik. Niki Manuputi, semua tepuk tangan sambil lihat saya. Muka saya taruh di bokong saya waktu itu saudara, jujur. Saya malu. Malu setengah mati. Karena perkataan MC itu. Hari ini kalau saya ketemu MC itu. Saya akan berkati dia. Karena kita harus berkati orang-orang yang menganiaya kita. But, saya hampir berhenti main musik totally. Hanya dari perkataan orang itu. I wonder sometimes. Kita tuh kadang-kadang cuma dengar komentarnya orang. Mungkin orang itu gak maksud. Tapi kita jadi berhenti dalam panggilan kita. Jangan ya. Orang mau katakan apapun tentang Paulus. Dia tetap berkata, I will do what I'm doing. I will keep on doing. Aku akan melakukan yang terbaik. Orang boleh menghina saudara. Orang boleh meremehkan saudara. Orang boleh gak nganggap saudara. Tetap lakukan panggilanmu. Satu saat Tuhan akan mengangkat engkau dan membela engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Pemain musik silakan naik dan yang ketiga yang terakhir. Mungkin sudah tiba saatnya saya harus main saksofon di GSJ. Setuju? Saya takut MC-nya datang lagi. Ya one day ya. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Boleh baca karena di ayat terakhir baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, apa saudara? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Sebab itu sama-sama katakan apa? Terlebih suka aku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Prinsip yang pertama kita harus berdamai dengan apa? Duri kita. Yang kedua fokus kepada panggilan. Catat yang ketiga, kita harus selalu pandang kasih karunia Tuhan. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Selalu apa Bapak Ibu? Pandang kasih karunia Tuhan. Selalu kita pandang kasih karunia Tuhan. Coba tampilin ayat lagi multimedia. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Lihat jawaban doa dari Tuhan untuk Paulus. Paulus doanya apa? Ambil duri ini daripadaku. Lihat jawabannya Paulus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pertanyaan saya sederhana, kenapa Tuhan gak bahas tentang durinya? Kan dia minta Tuhan ambil durinya. Kenapa durinya gak dibahas di sini? Kenapa Tuhan gak nyebut tentang durinya yang dia minta? Simple. Tuhan gak bahas durinya karena saya catat. Karena bagi Tuhan duri atau utusan iblis terlalu kecil buat Tuhan. Halo. Semua duri, masalah, tantangan dalam hidup saudara. Ingat, semuanya itu kecil di hadapan Tuhan. Tahu gak Pak Bu? Masalah saudara pikir besar, itu kecil di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan kita lebih besar dari semua masalah kita. Boleh katakan amin? Iya. But the problem is, kita yang suka membesar-besarkan yang Tuhan pandang kecil. Selalu bahas duri. Selalu bahas masalah. Kenapa gak bahas Tuhan? Saya renungkan gini. Saya tuh banyak ngerenung gitu. Saat saya baca ini, saya kadang-kadang ngerenung tentang kehidupan kita, tentang diri saya juga. Ini teguran Tuhan buat saya. Saya renungkan gini. Apakah mungkin masalah atau duri itu sudah terlalu besar, sudah terlalu lama mengganggu kita? Sehingga kita mulai terbiasa membicarakan tentang duri itu. Berdoa tentang duri itu. Sehingga kita mulai menyembah duri itu.
Pak, saya nggak pernah menyembah duri, saya nggak pernah menyembah masalah. Yang saya sembah adalah Tuhan. Oke. Tapi coba renungkan baik-baik. Coba renungkan beberapa 19 hari ini kita menjalani tahun ini. Berapa kali kita berdoa? Dan boleh saya tanya, kalau diukur dari persentase isi doa kita, lebih banyak tentang masalah, lebih banyak tentang duri atau tentang Tuhan? Hanya kita yang bisa menjawab di dalam hati kita masing-masing. Dan saya mau katakan kepada saudara, saat isi doa saudara lebih banyak tentang Tuhan, artinya yang engkau sembah itu Tuhan. Tetapi di saat isi doa saudara itu sepenuhnya tentang masalah, artinya engkau mulai nyembah masalah itu. Pertanyaan saya buat jemaat untuk engkau renungkan saat engkau keluar dari ruangan ini. Yang engkau sembah Tuhan atau masalah? Sejak kapan dan sampai kapan isi doa kita semua tentang masalah. Dan gak pernah tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya catat di slide, don't worship the problem, worship God. Jangan nyembah masalahnya. Jangan jadikan masalah itu berhala dalam hidup saudara. Jangan sampai duri itu jadi berhala. 3 kali Paulus doa, Tuhan ambil duri ini. Emangnya gak ada doa yang lain? Kenapa 3 kali dia harus bicara tentang durinya dan gak pernah bicara tentang Tuhan? Hari ini kenapa setiap hari doa saudara, bangun tidur, sebelum tidur, kau selalu bicarakan tentang durimu dan gak pernah tentang kebesaran Tuhan? Makin engkau sembah durimu, makin engkau sembah masalahmu, masalahmu akan makin besar, percaya dengan saya. Tapi kalau hari ini engkau menyembah Tuhan, Tuhan yang makin besar itu akan menyelesaikan setiap masalah. Dia akan mengangkat duri itu dari hidup saudara. Dia percaya, berikan tepuk tangan lebih keras. Kita makin berdiri di hadapan Tuhan. Don't worship the problem, worship God. Sembah Tuhan. 3 prinsip. Yang pertama, berdamailah dengan apa? Yang kedua, fokus kepada panggilan. Yang ketiga, apa Bapak Ibu Saudara? Selalu pandang. And you know what? Satu hal yang saya baca dari Paulus. Sampai akhir hidupnya duri itu gak pernah diambil dari dia. Gak pernah diambil. Tetapi di saat duri itu tetap ada di dalam dirinya. Dia tetap melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia tetap membangun 14 gereja dalam 13 tahun pelayanan. Meskipun duri ada di dalam dirinya, dia tetap menulis 13 dari 27 kitab di dalam perjanjian baru. Dia tetap memenangkan jiwa-jiwa yang lebih banyak daripada yang kita bisa pikirkan. Saya merenungkan apakah mungkin, I wonder, apakah mungkin duri itu gak diambil di dalam diri saudara supaya saudara bisa makin berdampak di dalam hidup saudara. Kita udah membahas bagaimana salah satu duri atau kelemahan Paulus adalah dia khotbahnya gak sebagus Apolos. Semua orang mau dengar Apolos khotbah, gak ada yang mau dengar Paulus khotbah. Dan Tuhan gak ambil duri itu. Seandainya Tuhan ambil duri itu daripada Paulus, tiba-tiba Paulus jadi jago khotbah. Lebih bagus dari Apolos. Dia mulai orang kepingin dengar dia. Orang mulai undang dia kemana-mana untuk dia khotbah. Ada kemungkinan besar Paulus gak akan nulis surat ke Filipi. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, mungkin Paulus gak akan nulis Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak yang kita pikirkan atau doakan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Banyak ayat-ayat yang kau taruh sebagai ayat hafalanmu. Ayat yang kau taruh di status WA-mu. Itu lahir dari duri Paulus di dalam hidupmu. Karena duri itu tidak diambil. Karena gak ada yang mau dengar dia khotbah. Dia nulis, dia ambil bolpennya. Dia gak berhenti nulis. Dia gak berhenti nulis. Dan apa yang terjadi? Pada akhir hidupnya, sebelum dia menutup usianya. Pada saat dia merenungkan, di saat semua duri itu, kelemahan itu gak pernah diambil dari diri. Dan dia lihat semua dampak yang dia
sudah lihat di dalam kehidupannya. Maka di situ dia bisa menyimpulkan satu hal. Di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan